Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harun Fadila dengan NIM 2110114 dari kelas 3 PC. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap tulisan The Puppet Player karya Shelley Feng menggunakan teori semiotika Barthes dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah semiotika. Yang pertama, abstrak. Dalam analisis ini, semiotika Roland Barthes terhadap lukisan The Puppet Player karya Shelley Feng bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan tanda-tanda dan simbol yang terkandung dalam karya tersebut. Pemain boneka yang di sini adalah Mao Zedong melambangkan kekuasaan, dominasi, dan manipulasi dalam konteks masyarakat dan politik pada masa itu. Peneliti juga menganalisis dimensi psikologis dan emosional dalam sejarah hubungan manusia dengan kekuasaan komunis Tiongkok. Penelitian ini sendiri bahwa pada lukisan The Puppet Player terdapat makna mengkritik kepemimpinan otoriter Mao Zedong di Republik Rakyat Tiongkok. Kata kunci ada Mao Zedong, Shelley Feng kekuasaan, makna kritik, dan juga sejarah. Yang pertama, latar belakang lukisan. Yang di sini kita akan membahas mengenai The Puppet Player. The Puppet Player sendiri adalah sebuah karya seni lukis yang diciptakan oleh Shelley Feng. Lukisan ini menggambarkan seorang pemain boneka yang memainkan boneka-boneka kecil di atas panggung. Interpretasi dalam karya tersebut menghubungkan karakter pemain boneka dalam lukisan dengan Mao Zedong, seorang tokoh politik yang memiliki pengaruh signifikan dalam sejarah Tiongkok. Keterkaitan tersebut juga menyoroti peran penting yang dimainkan oleh Mao Zedong dalam sejarah politik Tiongkok. Lalu siapa itu Mao Zedong? Mao Zedong atau biasa disebut Mao Zedong lahir pada tanggal 26 Desember 1893 di Shaoshan, Provinsi Hunan, Tiongkok, dan meninggal pada tanggal 9 September 1976 di Beijing. Mao merupakan ahli utama teori Marxis di Tiongkok. Dia adalah pendiri Partai Komunis Tiongkok atau PKT dan pemimpin Republik Rakyat Tiongkok yang didirikan pada tahun 1949, dan Mao sendiri dianggap sebagai figur yang sangat berpengaruh dalam sejarah modern Tiongkok. Lalu ada apa dengan Mao Zedong? Meskipun diakui sebagai tokoh berpengaruh dalam memperjuangkan kemerdekaan Tiongkok dari penjajahan dan kemiskinan, terdapat juga kegagalan dan penderitaan rakyat yang sangat besar. Dalam buku The Cult of Mao, tahun 2019 disebutkan bahwa pencapaian Mao terlalu dibesar-besarkan dan dimuliakan sementara kekurangannya dipendam atau disembunyikan. Kegagalan dan kebrutalan Cina era Mao seringkali ditutupi hingga akhirnya menyalahkan pihak lain. Sejarawan Barat juga sering menganggap Mao sebagai seorang diktator manipulatif yang menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan masyarakat serta memaksakan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Di sini metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan penggunaan semiotika Barthes. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan metode yang paling relevan dalam menganalisis karya seni lukis Shelley Feng yang berjudul The Puppet Player. Metode tersebut didasarkan pada penelitian dalam bidang seni yang umumnya tidak mengutamakan penggunaan angka statistik seperti dalam metode kuantitatif. Selain itu, melalui pendekatan analisis semiotik, penelitian ini akan menggali dan menginterpretasikan secara mendalam pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Shelley Feng melalui lukisan ini. Hal ini memungkinkan peneliti untuk dapat menguraikan tanda-tanda visual yang ada di dalam tulisan The Puppet Player serta menghubungkannya dengan konteks sejarah politik, sosial, maupun budaya Tiongkok era Mao yang mempengaruhi karya-karya Shelley Feng. Lalu di sini adalah hasil dari penelitian ini sendiri. Yang pertama, ada makna denotasi dalam gambar yang ada di samping. Lukisan ini sendiri menggambarkan Mao Zedong, mantan pemimpin Republik Rakyat Tiongkok, sedang berdiri di belakang kursi sembari mengendalikan boneka-boneka kecil melalui tali yang terhubung dengan tongkat yang dipegangnya. Ia juga mengenakan kemeja semu merah sebagai hasil refleksi dari kursi dan boneka tersebut yang berwarna merah pekat. Latar belakangnya berwarna biru dan tidak ada objek lain selain ini. Lalu di sini ada makna konotasi dalam lukisan ini. Yang pertama adalah lukisan ini menggambarkan Mao Zedong sebagai figur dominan dan kuat yang mengendalikan dan memanipulasi situasi melalui penggunaan boneka-boneka kecil. Lalu yang kedua, simbolisasi tali yang menghubungkan boneka-boneka dengan tongkat tersebut yang dipegang oleh Mao menunjukkan kontrol dan kekuasaan yang dimilikinya. Lalu berikutnya, warna yang relatif merah muda pada baju Mao juga mencerminkan refleksi dari warna merah yang melambangkan revolusi komunis dan perjuangan kolektif yang diwakili oleh Mao.
Sedangkan latar belakang berwarna biru muda memberikan kesan ketenangan dan memberikan fokus pada tokoh utama dan aksi yang sedang dilakukannya. Lalu berikutnya ada mitos dalam gambar tersebut. Yang pertama adalah pemerintahan Mao Zedong digambarkan oleh sejarawan sebagai otoriter dengan kendali yang kuat terhadap semua aspek kehidupan politik, sosial, dan ekonomi di Tiongkok. Kekuasaan yang sangat terpusat di tangan Mao memungkinkannya untuk mengambil keputusan yang berdampak pada jutaan orang tanpa ada mekanisme pengawasan atau akuntabilitas yang memadai. Lalu sejarawan juga berpendapat bahwa Mao menggunakan manipulasi politik untuk mengokohkan kekuasaannya, seperti yang terlihat dalam revolusi kebudayaan yang awalnya dimaksudkan untuk membersihkan Partai Komunis Tiongkok, namun berakhir dengan periode kekacauan dan represi massal. Berikutnya, orang merah sendiri erat kaitannya dengan revolusi komunis di Tiongkok pada 1949 yang dipimpin oleh PKP di bawah Mao Zedong. Seragam merah para tentara dan gerilyawan PKP menjadi sebuah semangat perlawanan dan revolusi selama perang saudara serta perjuangan menuju Republik Rakyat Tiongkok. Ada juga di sini selama revolusi kebudayaan yang dipimpin oleh Mao dari 1966 hingga 1976, orang merah terus memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat revolusi dan keberanian massa. Para pengikut Mao memakai atribut berwarna merah, memasang poster di spanduk merah, serta mengibarkan bendera merah untuk menunjukkan kesetiaan pada gerakan revolusioner. Berikutnya ada makna dinotasi kedua. Lukisan tersebut menggambarkan beberapa boneka dengan berbagai posisi. Salah satu yang paling mencolok adalah boneka kuda dengan penunggangnya yang berada di atas panggung atau berada di atas kursi, yang dihiasi motif khas negeri tirai bambu dan keseluruhan elemen berwarna merah. Terdapat juga figur boneka lain ditempatkan dengan 3 tempat berbeda, yakni di atas, di tengah, dan yang lainnya berada di bawah. Berikutnya ada makna konotasi, yaitu yang pertama, lukisan tersebut mencerminkan interpretasi kritis terhadap penggunaan kekuasaan untuk memanipulasi dalam sistem politik otoriter menggunakan rezim Mao Zedong. Melalui boneka-boneka merah yang dikendalikan, lukisan ini juga dapat mencerminkan perjuangan rakyat Tiongkok dalam revolusi komunis. Ada juga makna konotasi yang lain, yaitu kursi dengan motif khas Tiongkok juga menjadi panggung untuk boneka-boneka ini. Dalam hal ini juga bisa menciptakan kesan magis dan misterius. Dalam lukisan ini, kursi tersebut berfungsi sebagai batas antara dunia nyata dan imajinasi. Hal ini mencerminkan pemisahan antara kekuasaan dan otoritas politik dengan representasi simbolik yang digambarkan melalui boneka yang dikendalikan oleh Mao. Dan yang terakhir adalah posisi boneka juga menggambarkan dinamika kekuasaan dan perubahan. Beberapa boneka berada di atas menandakan keberhasilan dan kebebasan. Terdapat juga boneka yang ingin naik menuju puncak kursi menggambarkan semangat dan cita-cita yang kuat. Sementara itu ada juga boneka yang ingin mendorong atau menendang kursi mencerminkan keinginan untuk mengubah. Lalu ada mitos dalam makna yang kedua ini. Yang pertama itu lukisan ini juga menyampaikan kritik terhadap praktik kekuasaan yang memanfaatkan boneka-boneka simbol kehendak dan kontrol penguasa terhadap masyarakat. Kehadiran Mao Zedong sebagai pengendali boneka-boneka merah tersebut merupakan manifestasi dari peran sentralnya dalam revolusi komunis Tiongkok serta perjuangan kolektif rakyat. Berikutnya, penggunaan warna merah dalam karya-karya CDP menciptakan suasana yang dramatis, menarik perhatian dengan kesan emosional yang sangat kuat. Warna merah juga dapat menggambarkan konflik sosial dan politik yang membara. Penggunaan warna merah dalam karya Xi juga memiliki makna politis yang terkait dengan sejarah dan ideologi dari Tiongkok. Berikutnya ada posisi-posisi boneka dalam lukisan tersebut juga berkaitan dengan dinamika politik dan sosial selama era kepemimpinan Mao. Sebagai contoh, boneka yang berada di posisi yang lebih tinggi dapat mengacu pada pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki oleh rezim Mao selama revolusi kebudayaan di Tiongkok. Boneka yang menaiki tangga menuju puncak kursi atau yang terbang dapat merepresentasikan semangat revolusioner yang mendorong transformasi sosial dan politik di Tiongkok. Adapun boneka yang ingin mendorong atau menendang kursi menggambarkan inspirasi untuk merubah atau menggunakan rezim Mao Zedong yang dianggap otoriter oleh beberapa kelompok atau individu di Tiongkok pada masa itu. Terakhir adalah kesimpulan, Xi Lefeng dalam menanggapi peristiwa sejarah Tiongkok selalu memiliki ciri khas tersendiri dengan menampilkan ilustrasi dan objek-objek yang minimalis dan unik namun memiliki makna lain di dalamnya. Penafsiran terhadap karya seni lukis The Puppet Player yang dianalisis dengan pendekatan Roland Barthes juga mengungkapkan kontroversi dan polemik selama era Mao Zedong. Akhir kata, lukisan tersebut menggambarkan Mao Zedong yang senang memainkan boneka menggunakan lompat kecil di kedua tangannya. Ini mengimplikasikan peran sentral Mao sebagai pemimpin tertinggi Tiongkok
yang memanipulasi sistem politik serta mengendalikan kehendak masyarakat dengan konteks sosial dan budaya secara otoriter. Boneka-boneka merah dengan berbagai gaya dan posisi dalam kursi bermotif khas negeri tirai bambu itu melambangkan dinamika dan perubahan yang diatur baik oleh mau maupun sebagai hasil kehendak masyarakat yang sendiri. Dan terakhir, penggunaan warna merah yang dominan juga menciptakan mitos yang terinterpretasikan dalam karya-karya si dengan atmosfer kehidupan politis yang penuh gejolak di tengah-tengah masyarakat Tiongkok, serta konflik sosial dalam budaya yang terjadi selama banyaknya ideologi komunis versi Mao di Tiongkok. Di sini adalah referensi dalam analisis ini. Baik, sekian untuk pemaparan analisis saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata dan penyebutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.